Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Immatus Soleha dengan NIM 2502101011181. Di sini saya akan mewakili kelas saya, kelas F, untuk menjelaskan PowerPoint dalam proyek LHM dengan judul Penerapan Logika dan Teori Himpunan dalam Sistem Penjadwalan Akademik menggunakan aplikasi Sister Mahasiswa. Latar belakang dari proyek kami yaitu transformasi pengelolaan akademik dari sistem manual yang inefisien menuju platform digital terintegrasi seperti sistem mahasiswa telah meningkatkan efisiensi perguruan tinggi. Namun, proses penjadwalan akademik adalah masalah optimasi kompleks yang di dalamnya terkandung aplikasi fundamental dari teori himpunan dan logika matematika. Penerapan konsep matematis ini bersifat krusial, karena tanpanya sistem akan kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi vital, seperti 1. Verifikasi kelayakan akademik mahasiswa terhadap persyaratan mata kuliah. Yang kedua, yaitu deteksi konflik penjadwalan secara otomatis, termasuk tumpang tindih waktu perkuliahan dan bentrokan alokasi ruang. Yang ketiga yaitu penyusunan himpunan mata kuliah eligible yang secara valid dapat diambil mahasiswa. Yang keempat yaitu validasi pemenuhan prasyarat sebelum mahasiswa mendaftar pada mata kuliah lanjutan. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah dan tujuan dari proyek kami. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pemahaman implementasi dasar matematis dalam sistem mahasiswa. Secara spesifik, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana logika matematika diterapkan untuk memvalidasi dan memandu proses pengambilan keputusan akademik, serta bagaimana teori himpunan digunakan untuk menstruktur data, memodelkan relasi, dan melakukan pemeriksaan prasyarat mata kuliah secara sistematis. Selain itu, dikaji pula mekanisme kerja sistem penjadwalan sister dioperasikan, baik dari perspektif matematis maupun teknis, guna menghasilkan jadwal yang optimal. Berangkat dari rumusan tersebut, tujuan utama proyek ini adalah menganalisis peran krusial logika matematika dalam validasi keputusan, mengkaji penggunaan teori himpunan dalam manajemen data akademik, serta menjelaskan secara lengkap dan terstruktur cara kerja sistem penjadwalan akademik tersebut. Selanjutnya, bentuk logika yang digunakan dalam sistem tersebut. Yang pertama ada implikasi, yaitu di mana implikasi bekerja untuk membentuk logika kondisional yang menyatakan hubungan sebab akibat. Logika ini memastikan bahwa tindakan tertentu hanya dapat dilakukan jika kondisi pendahulunya terpenuhi. Contohnya jika UKT belum dibayar, maka sistem tidak akan memproses pengisian KRS. Selanjutnya yaitu ada konjungsi, di mana konjungsi sendiri memiliki arti operator logika yang menghubungkan dua atau lebih kondisi yang harus terpenuhi secara bersamaan, dengan kata lain bahwa sistem beberapa kondisi terpenuhi sekaligus. Contohnya yaitu mahasiswa boleh melakukan KRS jika status mahasiswa aktif dan UKT sudah lunas. Yang ketiga yaitu ada disjungsi. Disjungsi sendiri yaitu operator logika yang memberikan pilihan alternatif, di mana minimal satu kondisi harus terpenuhi sehingga mahasiswa cukup memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Contohnya yaitu mahasiswa boleh memilih kelas A atau kelas B untuk mata kuliah yang sama. Selanjutnya yaitu ada negasi, di mana negasi bekerja pada operator logika yang membalikkan nilai kebenaran suatu pernyataan untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu pada sistem memastikan tidak terjadi benturan jadwal dengan memeriksa bahwa jadwal yang dipilih tidak bertumpang tindih dengan jadwal lain yang sudah ada. Selanjutnya masuk pada representasi himpunan. Yang pertama yaitu mahasiswa, di mana representasi mahasiswa dituliskan dengan M. Dalam himpunan M tersebut ada beberapa elemen yaitu M1, M2, M3, dan seterusnya. Adalah elemen-elemen dalam himpunan M tersebut. Contohnya seperti himpunan M terdiri dari Ali, Budi, dan Citra. Selanjutnya mata kuliah.
Representasi mata kuliah dituliskan dengan himpunan K, di mana dalam himpunan K itu terdiri beberapa elemen, contohnya K1, K2, K3, dan seterusnya. Setiap mata kuliah adalah elemen dalam himpunan K, contohnya seperti himpunan mata kuliah K terdiri dari geometri, trigonometri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prasyarat mata kuliah. Prasyarat mata kuliah dituliskan dengan PK sama dengan himpunan PK sama dengan elemen P1, P2, dan seterusnya. Selanjutnya ada jadwal kuliah, di mana representasi jadwal kuliah dituliskan dengan himpunan J. Himpunan J terdiri dari mata kuliah, hari, waktu, ruang, dan dosen. Di mana setiap elemen adalah tabel yang contohnya pada mata kuliah kalkulus pada hari Senin pada waktu 08.00 sampai dengan 10.00 di ruang 311 dengan pengempu dosen Dr. Ahmad. Selanjutnya, operasi himpunan. Operasi himpunan terdiri dari beberapa, yaitu salah satunya irisan atau intersection. Operasi irisan menghasilkan himpunan baru yang berisi elemen-elemen yang terdapat pada kedua himpunan sekaligus. Contohnya yaitu J1 beririsan dengan J2, di mana J1 beririsan dengan J2 tidak sama dengan himpunan kosong, maka benturan jadwal. Notasi J1 beririsan dengan J2 sama dengan himpunan kosong, berarti irisan antara jadwal 1 dan jadwal 2 adalah himpunan kosong. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada elemen yang sama atau tidak ada waktu yang bertumpukan. Artinya, jika J1 beririsan dengan J2 sama dengan himpunan kosong, maka tidak terjadi benturan jadwal. Namun sebaliknya, jika J1 beririsan J2 sama dengan himpunan kosong, maka terjadi benturan jadwal. Selanjutnya ada operasi himpunan gabungan atau union. Operasi gabungan digunakan untuk mengagregasi data akademik seperti menghitung total SKS mahasiswa, menyusun daftar mata kuliah yang dijadwalkan, dan membuat database komprehensif mata kuliah yang ditawarkan. Contohnya, K ambil sama dengan K1 gabungan K2 gabungan K3 dan seterusnya. Di mana K ambil sendiri memiliki arti himpunan total mata kuliah yang diambil mahasiswa. K1, K2, K3, dan seterusnya merupakan mata kuliah individual yang dipilih. Operasi union menggabungkan semua mata kuliah tanpa duplikasi, serta simbol gabungan menunjukkan gabungan dapat dilakukan untuk N mata kuliah. Selanjutnya yaitu pada operasi himpunan selisih atau difference. Operasi selisih digunakan untuk menentukan mata kuliah wajib yang masih harus diambil mahasiswa, memeriksa kelengkapan persyaratan kelulusan, dan memantau progres akademik mahasiswa. Seperti pada kuliah tersedia sama dengan kuliah wajib dikurangi kuliah lulus, di mana kuliah tersedia sama dengan mata kuliah wajib yang belum diselesaikan. Kuliah wajib sendiri yaitu himpunan semua mata kuliah wajib yang harus ditempuh, dan kuliah lulus yaitu himpunan mata kuliah yang sudah lulus. Operasi ini mengeliminasi elemen yang sudah ada di kuliah lulus dan kuliah wajib. Selanjutnya pada operasi himpunan subset. Seperti PK subset TM, maka M berhak mengambil K, di mana PK sendiri memiliki arti himpunan prasyarat yang diperlukan untuk mata kuliah K. TM memiliki arti himpunan mata kuliah yang telah lulus oleh mahasiswa M. Subset yaitu menunjukkan termuat dalam atau bagian dari. Selanjutnya, simbol implikasi logika berarti maka atau mengakibatkan. Secara matematis, kondisi PK subset TM menunjukkan bahwa setiap mata kuliah prasyarat dalam himpunan PK telah terpenuhi dalam himpunan mata kuliah yang telah diselesaikan mahasiswa.
Setelah kita mengetahui bentuk logika yang digunakan oleh sistem sister dan operasi himpunan yang digunakan oleh sistem sister, selanjutnya kita akan masuk pada langkah-langkah kerja sistem penjadwalan sister. Yang pertama yaitu menganalisis input mahasiswa. Jadi yang dilakukan pertama kali yaitu sistem memulai dengan menerima input daftar mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa, termasuk kode, nama, SKS, dan detail kelas yang dipilih sebagai tahap awal akuisisi data sebelum proses validasi. Kemudian, sistem mengakses basis data akademik untuk mengambil informasi penting terkait prasyarat mata kuliah, batas kuota maksimal per kelas, dan detail kelas yang mencakup jadwal, ruangan, serta dosen pengampu. Jadi, fungsi utama tahap ini adalah mempersiapkan parameter validasi untuk pengecekan selanjutnya. Selanjutnya yaitu sistem akan melakukan pengecekan konflik. Contohnya, jadwal kuliah 1 beririsan jadwal kuliah 2 tidak sama dengan himpunan kosong, maka jadwal bentrok, di mana jadwal 1 sama dengan himpunan waktu mata kuliah pertama yang dipilih, jadwal 2 himpunan waktu mata kuliah kedua yang dipilih. Artinya, jadwal 1 beririsan jadwal 2 tidak sama dengan himpunan kosong, berarti ada irisan waktu. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka sistem mendeteksi benturan jadwal atau dengan memberikan notifikasi jadwal bentrok. Contohnya pada mata kuliah A, yaitu pada hari Senin pukul 8.00 sampai jam 10.00. Yang kedua yaitu mata kuliah B pada hari Senin, namun jam 9.00 sampai jam 11.00. Jadi, irisan yaitu pada Senin 9.00 sampai 10.00. Maka sistem akan memberikan notifikasi jadwal bentrok. Selanjutnya yaitu validasi logika prasyarat. Seperti PK subset TM, maka M berhak mengambil K. Pada validasi logika prasyarat tersebut, sistem memeriksa apakah semua mata kuliah prasyarat atau PK sudah ada dalam daftar mata kuliah yang telah lulus mahasiswa atau TM. Jika salah, maka ditolak. Artinya, jika PK subset TM artinya ada prasyarat yang belum dipenuhi, maka pendaftaran ditolak secara otomatis. Contohnya seperti mahasiswa ingin mengambil struktur data. Prasyaratnya yaitu PK sama dengan algoritma pemrograman dasar. Mahasiswa telah lulus pemrograman dasar dan matematika. Maka PK subset TM tidak lulus atau algoritma belum lulus. Jadi keputusan otomatis ditolak. Selanjutnya yaitu penjadwalan dosen, di mana sistem memastikan jika suatu ruang telah dipakai pada waktu yang sama, maka akan ditolak. Seperti ruangan I beririsan dengan ruangan J, tidak sama dengan himpunan kosong, maka konflik. Ruangan I sama dengan himpunan waktu penggunaan ruangan untuk kelas I, ruangan J sama dengan himpunan waktu penggunaan ruangan untuk kelas J. Seperti contohnya kelas I atau algoritma, yaitu ruang 301 pada hari Senin pukul 8.00 hingga 10.00. Kelas C, basis data di ruang 301 pada hari Senin pukul 8.00 sampai 10.00. Maka hasil ditolak karena ruang dan waktu bersamaan. Selanjutnya yaitu analisis keefektifan. Penerapan algoritma berbasis operasi himpunan secara signifikan mempercepat proses penjadwalan dan meningkatkan efisiensi komputasi sister. Melalui prinsip irisan himpunan, sistem secara otomatis mampu mendeteksi dan mengeliminasi konflik jadwal kuliah baik bagi mahasiswa maupun dosen, sehingga menjamin tidak ada tumpang tindih waktu. Selain itu, logika matematika memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi akademik dengan memvalidasi prasyarat mata kuliah menggunakan relasi subset dan mencegah bentrok jadwal pengajar melalui validasi irisan waktu.
Dengan demikian, pendekatan matematis ini tidak hanya mengoptimalkan operasional sistem, tetapi juga memperkuat integritas dan akuntabilitas penjadwalan akademik secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Dalam penerapan teori himpunan dan logika matematika pada sistem penjadwalan sistem memungkinkan proses KRS berlangsung otomatis, sistematis, dan bebas konflik. Melalui operasi irisan, gabungan, dan relasi, sistem mampu menganalisis berbagai kemungkinan jadwal mahasiswa secara komputasional. Selain itu, logika proporsional menjamin bahwa aturan akademik seperti prasyarat dan kuota dipatuhi secara ketat. Sistem perlu ditingkatkan dengan algoritma optimasi seperti Constraint Stratification Problem atau CSP melalui visualisasi konflik jadwal secara grafis untuk memudahkan mahasiswa. Baik, itulah tadi penjelasan PowerPoint tentang proyek LHM dari kelas F. Saya Imamatus Soleha mewakili kelas F mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.